Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman persiapan menjelang ujian CPNS 2021? Masih semangat kan untuk selalu belajar? Oke, di video kali ini sebelum dimulai, aku mau minta tolong bantuan teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan klik subscribe ya. Dan semoga ini menjadi amal kebaikan bagi teman-teman semua, karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita pada tujuan yang kita inginkan. Terus belajar, tetap semangat, dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tugas kita hanyalah berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tes wawasan kebangsaan. Kita mulai dari soal yang pertama. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang berlaku di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila, C. Ketetapan-ketetapan MPR, D. Supersemar, dan E. Undang-Undang. Nah, jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, pembahasannya adalah tata urutan perundang-undangan RI menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Ini yang pertama ada Undang-Undang 1945, yang kedua ada TAP MPR RI, ketiga Undang-Undang, yang keempat Perpu, yang kelima Peraturan Pemerintah atau PP, yang keenam Keputusan Presiden, dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah. Ini bisa dihafalkan ya teman-teman, kadang keluar soal tapi berbeda bentuk. Oke, lanjut soal berikutnya. Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi negara lain karena Pancasila bersumber dari. Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan. Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berisikan pandangan hidup dan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipandang sesuai dengan iklim kebangsaan Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Pancasila berbeda dengan ideologi negara lain. Lanjut ke soal berikutnya. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah? Jawabannya adalah C, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasannya, Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan istilah dasar falsafah negara, ideologi negara, bahwa Pancasila sebagai dasar negara berfungsi mengatur pemerintahan negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi yang tepat adalah C. Lanjut soal berikutnya. Melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Pancasila dapat menyebabkan A. Merusak moral generasi muda, B. Meningkatkan tindak kejahatan, C. Mengancam persatuan dan kesatuan, D. Menambah penderitaan rakyat, atau E. Menyengsarakan negara. Nah, jawabannya adalah C. Mengancam persatuan dan kesatuan. Lanjut soal berikutnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung konsekuensi bahwa A. Ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi, B. Masyarakat Indonesia yang maju dan dapat bersaing dengan bangsa lain, C. Pembangunan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, D. Segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, E. Menciptakan bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadiannya. Nah, jawabannya adalah D. Jadi, segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya, karena Pancasila adalah sebagai paradigmanya pembangunan itu sendiri. Lanjut, soal berikutnya lagi. Cinta tanah air merupakan perwujudan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi agar negara Indonesia bersatu, kita harus cinta dong sama tanah air kita dan tidak menimbulkan perpecahan. Lanjut soal berikutnya. Sikap positif yang tidak terkandung dalam sila kelima adalah A. Menghargai hasil karya orang lain, B. Melaksanakan hidup sederhana, C. Menerapkan keadilan bagi sesama, D. Mengupayakan kesejahteraan rakyat,
E. Beribadah sesuai agama yang dianut. Dan jawabannya adalah E ya, beribadah sesuai agama yang dianut. Kenapa? Karena yang E ini merupakan pengamalan sila, yaitu sila pertama. Nah, ini beberapa contoh butir-butir pengamalan Pancasila sila kelima. Bisa dibaca ya teman-teman, tuh banyak banget. Di antaranya itu ada mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi sila kelima ini hubungannya dengan sosial ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.